Baik anak-anak peserta didik baru, di sini MPLS hari kedua saya akan menyajikan materi dengan topik belajar efektif di tengah pandemi COVID-19. Ya, untuk sajian ini saya akan awali dulu dengan definisi tentang belajar. Nah, ada banyak ahli yang sudah memberikan definisi tentang belajar, yaitu belajar itu merupakan kegiatan yang memberi perubahan ke arah yang lebih maju, di mana nanti akan menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan sikap pribadi yang bersifat permanen. Kemudian, belajar itu bisa juga dikatakan sebagai perubahan dari proses latihan yang terus-menerus ke arah yang lebih baik. Dalam bahasa yang sederhana, belajar itu bisa juga dikatakan sebagai usaha sadar untuk merubah diri dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, atau dari keadaan tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, pertanyaannya, di mana sekarang kita bisa belajar? Ya, belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, bisa di rumah kalian bisa lakukan belajar, di masyarakat juga kalian bisa belajar. Kemudian, bagaimana kiat-kiat belajar agar berjalan secara efektif? Nah, langkah yang pertama, kiatnya adalah kalian bisa menetapkan tujuan belajar. Nah, coba sekarang direnungkan. Apakah di antara kalian ingin mendapatkan nilai ulangan di bawah kriteria ketuntasan yang ditetapkan oleh guru? Tentu jawabannya tidak ada ya. Pasti ingin nilainya bagus. Kemudian berikutnya, apakah kalian yang bercita-cita menjadi seorang guru, polisi, dokter, tentara? Kemudian mungkinkah cita-cita itu akan tercapai tanpa melalui proses belajar? Ya, tentu saja tidak, ya. Untuk mencapainya pasti lakukan melalui proses belajar. Nah, kemudian kenapa kita harus menetapkan tujuan belajar? Ya, hal ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kalian jika sudah mulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Dengan adanya tujuan belajar atau target yang ingin dicapai, maka motivasi itu akan tumbuh kembali. Nah, tentu didasari oleh kesadaran diri bahwa ada tujuan yang ingin kalian capai, maka akan membantu kalian tetap fokus dan konsisten dalam proses belajar. Kemudian, kiat yang kedua bisa dilakukan dengan membuat jadwal belajar. Nah, perlu diketahui, jadwal belajar itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di rumah masing-masing, ya, sesuai dengan kondisi kalian ya. Nah, mungkin saja di antara kalian ada yang sering membantu orang tuanya di rumah. Mungkin ada yang membantu orang tuanya dalam mencari pakan ternak, ada yang membantu dalam hal bersih-bersih rumah, atau mungkin saja yang berjualan di warung juga ada. Sehingga hal-hal itu harus memang kalian lakukan sebagai wujud dharma bakti kalian kepada orang tua. Tidak boleh melawan perintah orang tua, terutama perintah yang positif. Karena pada dasarnya hal itu juga merupakan proses belajar bagi kalian. Kenapa harus membuat jadwal belajar? Hal ini juga alasannya adalah biar kalian bisa membagi waktu. Kapan saatnya membantu orang tua, kapan saatnya belajar. Selain itu juga bisa dengan membuat jadwal belajar, kalian menjadi disiplin dalam belajar dan bisa melakukan belajar secara rutin, ya, agar tidak terjadi sistem pembelajaran yang kebut semalam. Karena pembelajaran sistem kebut semalam itu tidak efektif bagi kalian. Nah, maksud sistem SKS atau sistem kebut semalam itu begini. Jika kalian akan ulangan besok, sekarang kalian belajar berjam-jam untuk menyiapkan jawaban untuk ulangan besoknya. Nah, itu sangat tidak akan efektif ya. Masih lebih baik kalian belajar 30 sampai 60 menit secara rutin tiap hari dibandingkan dengan kalian belajar seminggu sekali. Walaupun waktunya dalam sekali belajar itu bisa sampai berjam-jam. Nah, kemudian perlu juga kalian sadari bahwa belajar itu jangan saat hanya ada PR. Ya, tanpa ada PR dari guru, kalian juga harus belajar. Nah, kalian bisa membaca atau mengulang materi yang sudah disajikan. Kemudian kiat yang ketiga, kalian aktif dalam grup-grup belajar.
Nah, di tengah situasi pandemi sekarang, pembelajaran difasilitasi secara daring atau online, sehingga guru di sekolah sudah membuat grup-grup kelas dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sanalah kalian aktif dalam diskusi, bertukar pendapat, bertanya jika ada materi yang belum dipahami, maupun saling membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang disajikan. Sehingga dalam grup-grup kelas itu, kalian jangan sampai membahas hal-hal yang tidak penting, terutama di luar topik pembelajaran. Ya, artinya jangan grup-grup kelas yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran itu dipakai sebagai tempat bercanda. Kemudian kiat belajar efektif yang keempat adalah buat suasana belajarmu nyaman untuk belajar. Nah, kenyamanan kalian untuk belajar itu hanya diketahui oleh kalian masing-masing. Karena apa? Masing-masing mempunyai seleranya sendiri. Ada yang mungkin dengan mendengarkan musik bisa menyerap materi pelajaran dengan cepat, mungkin dengan makan snack. Mungkin ada juga yang senang belajar di suasana yang sepi, atau ada juga yang cepat menyerap pelajaran ketika belajar di tempat yang terbuka. Nah, sehingga kalian sendirilah yang menentukan dengan suasana belajar yang bagaimana biar kalian nyaman. Kemudian perlu juga diperhatikan tempat kalian belajar biar belajarnya nyaman. Nah, ketika selesai belajar, rapikanlah buku-buku pelajaran kalian dan jaga juga kebersihan tempat kalian belajar. Pasti kalian akan nyaman dalam belajar. Nah, kalau sudah nyaman dalam belajar, tentu konsentrasi belajar kalian akan bagus, sehingga pelajaran akan dengan mudah kalian serap. Kemudian kiat yang kelima, yaitu merangkum pokok pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Biar kalian mudah memahami inti dari pelajaran tersebut. Karena pada saat kalian merangkum pokok-pokok pembelajaran, sebenarnya kalian sedang mengulang materi pelajaran. Sehingga kalian bisa mengingat kembali catatan atau materi yang telah disajikan oleh guru di sekolah dengan lebih efektif. Nah, usahakan juga saat membuat rangkuman itu, kalian membuat kalimatnya dengan kata-kata sendiri atau memodifikasi dengan kata-kata sendiri. Biar lebih mudah kalian mengingat poin-poin penting yang sudah dipelajari. Dan tentunya akan tersimpan lama di memori otaknya. Kemudian kiat yang keenam, yaitu menggunakan jembatan keledai. Jembatan keledai yang dimaksud di sini adalah bukan binatang keledai ya yang dipakai jembatan, tetapi teknik untuk mengingat materi pelajaran yang panjang kata-katanya dengan kata-kata singkatan yang unik dan mudah diingat. Teknik ini akan membuat kita mengingat sesuatu dengan cara yang lebih menyenangkan, ya. Nah, kemudian teknik ini sangat bagus digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam mengingat sesuatu yang panjang dan bersifat urut. Misalnya, dalam belajar IPA, nanti akan dikenalkan dengan adanya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di dalam besaran pokok itu ada 7 besaran yang nanti akan kalian kenal, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, kalau ini dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin oleh sebagian orang akan susah untuk mengingatnya. Sehingga bisa dibikin menggunakan teknik jembatan keledai, yaitu ambil suku-suku kata depannya dari setiap kata besaran pokok ini, sehingga bisa disingkat menjadi pamawaku suinju. Pa-nya panjang, ma-nya masa, wa-nya waktu, ku kuat arus listrik, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan teknik jembatan keledai. Kemudian kiat belajar yang ketujuh, belajar dengan praktik secara langsung. Nah, dengan belajar dengan praktik secara langsung, ini akan sangat efektif dan sangat memudahkan kalian untuk mengingat materi pelajaran dengan jangka waktu yang lebih lama. Misalnya, ketika kalian mempelajari bagian-bagian yang menyusun tubuh, ada rambut, alis, dan lain sebagainya. Nah, ketika mengingat
bagian-bagian tubuh ini atau yang menempel di tubuh, kalian bisa menunjuk secara langsung. Misalnya rambut, tunjuk rambut secara langsung. Mana alis, tunjuk alis secara langsung. Mana telinga, tunjuk telinga secara langsung. Dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai belajar dengan praktik langsung. Kemudian kiat berikutnya, yaitu belajarlah untuk menjadi mengerti, bukan hanya sekedar menghafal. Sebab apa? Kalau dengan hanya sekedar menghafal, itu akan menjadi tidak efektif untuk dilakukan. Belajar akan lebih efektif jika kita mengerti teorinya. Hafalan ini hanya efektif untuk jangka waktu yang pendek. Misalnya, ketika sekarang belajar untuk besok menghadapi ulangan, kalian belajar berjam-jam menghafal. Mungkin besok kalian masih ingat dengan apa yang dihafal kemarin. Tetapi bagaimana dengan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan ke depannya? Ya, tentu saja materi yang kalian hafal itu kalian akan lupakan lagi. Misalnya, bagaimana belajar yang mengerti, bukan sekedar menghafal. Misalnya begini, kalian belajar tentang konversi satuan panjang. Kemudian dikasih soal, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini kalian ingat ini, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tapi kalian tidak tahu dari mana bisa mendapat 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Tapi kalian hafal 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, bagaimana nanti kalau soalnya dirubah? 1 kilometer itu sama dengan berapa desimeter? Untuk itulah kalian perlu mengerti caranya mendapatkan itu bagaimana. Nah, perlu diketahui. Untuk tangga konversi, setiap turun satu tingkat itu dikali 10. Naik satu tingkat itu dibagi 10. Kita lihat sekarang, 1 kilometer. Kilometer ke desimeter itu naik apa turun? Kita lihat, kilometer itu berada di puncak paling atas, sehingga menuju desimeter dia akan turun. Sebanyak berapa kali dia turun? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali dia turun, sehingga 1 kilometer menjadi desimeter itu dikali 10 sebanyak 4 kali. Karena setiap turun satu tingkat dikali 10. Sehingga 1 kilometer 1 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 4 kali. Sehingga menjadilah 10.000 desimeter. Nah, demikianlah kiat-kiat belajar yang efektif ya. Semoga bermanfaat buat kalian.